Akan tetapi Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang bisa ditunjuk. Beliau meninggal tanpa penerus sah, abtar dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti terbatasi, terpotong, atau terputus, tanpa keturunan anak laki-laki. Kalau saja beliau memiliki anak laki-laki yang bisa mewarisinya, mungkin seluruh jalan sejarah Islam akan berbeda. Perselisihan, perang saudara, persaingan kekhalifaan, perpecahan Sunni Syiah, bisa saja semua ini bisa dihindari. Dengan semakin parahnya penyakit yang diderita Nabi Muhammad SAW, seluruh oasis Madinah senyap mencekam, dihadapkan pada sesuatu yang tak terperi dan menggantung di udara, di benak setiap orang, namun tak terucap di bibir siapa saja. Setidaknya di depan umum, pertanyaan yang tidak pernah terlontar. Jika Nabi meninggal, siapa yang akan menggantikannya? Siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan? Semua pertanyaan itu tak pernah terjawab dengan tuntas, apalagi di kalangan orang-orang terdekat Nabi pada saat itu. Dan inilah bibit-bibit awal perpecahan umat Islam, terutama Sunni Syiah. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana awal mula perdebatan dan perpecahan di kalangan Sunni Syiah tentang siapa pemimpin setelah Nabi. Perdebatan siapa yang akan menjadi penerus Nabi setelah beliau meninggal mungkin tidak menjadi hal panjang andai saja sang Nabi memiliki anak laki-laki yang bisa mewarisi kepemimpinannya. Kendati pun tidak ada tradisi Islam di masa itu yang ketat di mana pemimpin mewariskan kekuasaan pada anaknya, tapi Nabi bisa saja melakukan hal itu andai beliau memiliki anak laki-laki yang mampu menggantikannya. Akan tetapi Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang bisa ditunjuk. Beliau meninggal tanpa penerus sah, abtar dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti terbatasi, terpotong, atau terputus, tanpa keturunan anak laki-laki. Kalau saja beliau memiliki anak laki-laki yang bisa mewarisinya, mungkin seluruh jalan sejarah Islam akan berbeda. Perselisihan, perang saudara, persaingan kekhalifaan, perpecahan Sunni Syiah, bisa saja semua ini bisa dihindari. Dan meskipun istri pertama Nabi Muhammad, Khadijah, melahirkan 2 putra dan 4 putri, tapi kedua putranya meninggal saat masih bayi. Dan meskipun Nabi menikah 9 istri setelah Khadijah meninggal, namun tak seorang pun yang mempunyai anak dari Nabi. Pasti ada omongan tentang hal ini di Madinah dan Makkah. Hampir ke-9 pernikahannya setelah Khadijah bersifat politis. Galibnya kebiasaan semua penguasa pada waktu itu. Pernikahan merupakan persekutuan politik. Dengan hati-hati, Nabi memilih istri-istrinya demi menyatukan komunitas baru umat Islam, menciptakan kekerabatan antar suku, dan mendamaikan permusuhan lama. Hanya 2 tahun sebelumnya, ketika Makkah akhirnya menerima Islam dan menerima kepemimpinan Nabi, Nabi menikahi Ummu Habibah, di mana ayahnya adalah seorang pemimpin orang-orang Makkah yang menentang Nabi. Perkawinan harus disegel dengan lahirnya keturunan baru. Generasi yang lahir dari darah campuran adalah generasi baru yang bebas dari perpecahan lama. Bagi seorang pemimpin besar, ini adalah masalah krusial dalam pernikahan. Sebagian besar istri Nabi setelah Khadijah memang punya anak kecuali Aisyah, tapi bukan anak dari Nabi, tapi anak dari pernikahan sebelumnya dengan laki-laki lain. Pernah muncul rumor bahwa ada salah satu putra Nabi yang lahir dari Maria, seorang budak Mesir yang telah dimerdekakan, diislamkan, dan kemudian dijadikan istri, yang tinggal jauh dari bangunan masjid. Anak laki-laki itu diberi nama Ibrahim, tetapi anak laki-laki itu tidak pernah tumbuh dewasa. Pada usia 17 bulan, anak itu meninggal. Padahal bisa dipastikan bahwa istri-istri Nabi saling berusaha untuk memiliki keturunan dari Nabi. Sebab menjadi ibu dari anak-anaknya Nabi adalah kehormatan yang akan mengangkat derajatnya dari istri yang lain. Memiliki anak dari Nabi Muhammad SAW bagi istri-istri tiada lagi kehormatan yang lebih tinggi dari itu. Namun usaha dari istri-istri Nabi setelah Khadijah untuk memiliki anak dari Nabi terbilang sia-sia, karena tak seorang pun yang mendapatkannya. Barangkali inilah tanda kesetiaan tak tergoyahkan sang Nabi atas kenangannya bersama Khadijah. Pertanyaan apakah Nabi tidak bisa memiliki anak tidak perlu dipertanyakan, sebab anak-anaknya dari pernikahannya dengan Khadijah adalah buktinya.
Begitupun terhadap istri-istrinya selain Aisyah, sebab semuanya memiliki anak dari suami sebelumnya. Sebagaimana pendapat teolog Sunni, bahwa keadaan Nabi yang tampak memiliki anak di usia tuanya adalah karena konsekuensi pewahyuan. Tak mungkin lagi ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak mungkin lagi ada anak laki-laki yang memiliki pembawaan khusus dan kedekatan dengan kehendak ilahi. Berbeda dengan ulama Sunni, ulama Syiah meskipun meyakini bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi Syiah meyakini bahwa ada pengganti khusus yang telah disiapkan Nabi melalui wahyu, petunjuk langsung dari Allah. Bagi ulama Sunni, inilah sebabnya anak laki-laki Nabi meninggal, mereka tidak bisa hidup supaya tidak mewarisi gen kenabian. Karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris kepemimpinan, maka siapakah yang akan memimpin setelah Nabi wafat? Pertanyaan inilah yang menghantui seluruh kisah tragis perpecahan Sunni Syiah, meskipun pada dasarnya pertanyaan ini tidak akan bisa terjawab dengan utuh. Dalam segala hal yang terjadi berikutnya adalah semua orang mengetahui apa yang Nabi pikir dan Nabi inginkan. Sunni Syiah saling mengklaim hak kepemimpinan, namun tak seorang pun yang bisa membuktikan dengan pasti siapa yang diinginkan oleh Nabi yang bisa mencegah perpecahan. Seyakin apapun penerus Sunni Syiah mengatakan bahwa mereka benar, selalu ada pihak lain yang mengatakan sebaliknya. Kepastian adalah masalah iman, bukan fakta. Namun yang paling bisa diterima adalah bahwa Nabi menyadari jika pada saat beliau secara resmi menunjuk penerusnya, berarti beliau memperlihatkan perpecahan dalam tubuh Islam yang baru saja mati-matian disatukan, atau lebih tepatnya mendorong perpecahan yang sudah ada, yang berarti juga telah mendorong jejaring ketidaksukaan dan kecemburuan yang telah terakumulasi karena mereka tentu juga akan saling berebut pengaruh dan posisi. Sekeras apapun usaha Nabi untuk meredakan perpecahan, perbedaan pendapat, dan permusuhan yang sudah lama mendidih, bahkan jauh sebelum Nabi membuat mereka bersatu dalam Islam, akan segera meletup. Paksi-paksi akan terbentuk, perdebatan akan muncul, dan hasil kerja Nabi bertahun-tahun untuk memersatukan mereka akan ada di ujung kehancuran. Barangkali hal itu memang tidak terelakkan dan sama sekali tidak bisa menghindar dari yang tak terelakkan ini. Nabi berhasil mengakhiri perang antar suku, berhasil memberdayakan kelompok masyarakat yang tak berdaya, berhasil menggulingkan aristokrasi lama di Mekah, menghancurkan semua dewa pagan kuno, dan berhasil mendirikan salah satu kepercayaan monoteistik terbesar di dunia. Nabi tampaknya berhasil memersatukan dan mewujudkan apa yang tampaknya mustahil. Tapi, bisakah ini bertahan setelah Nabi tiada? Ada tanda-tanda bahwa sang Nabi sangat mengkhawatirkan apa jadinya setelah kepergiannya. Salah satu riwayat mengatakan bahwa kata-kata terakhir Nabi adalah, "Ya Allah, kasihanilah penerusku setelah aku pergi." Tapi apa maksudnya? Apakah ini ekspresi kerendahan hati atau doa kepada Yang Maha Kuasa untuk membantu umatnya? Atau apakah Nabi saat sakratul maut melihat saga darah dan air mata yang mengerikan akan terjadi? Ini tidak mungkin kita ketahui secara pasti. Sebagaimana pepatah Arab kuno berkata, hanya Tuhanlah yang tahu pasti. Kata-kata selalu menjadi tafsiran, pikiran hanya bisa dibayangkan, tetapi kita hanya menggantung pada hal-hal mendasar pada sejarah, catatan-catatan mereka yang hidup pada masa itu, dan mereka juga memiliki sudut pandang dan kepentingan mereka masing-masing. Ulama Sunni jelas membela pendirian mereka berabad-abad kemudian bahwa Nabi memiliki keyakinan atas niat baik dan integritas semua umat Islam yang beliau beri kepercayaan kepada mereka, kepada Allah, untuk memastikan bahwa keputusannya adalah benar. Nabi dipercaya berpandangan bahwa umat itu sendiri adalah sakral. Ulama Sunni melanjutkan, yang berarti keputusan apapun yang diambil oleh umat adalah benar. Sedangkan bagi ulama Syiah, mereka kukuh dengan keyakinan bahwa jauh sebelumnya Nabi telah menetapkan pilihannya yang dipandu oleh yang ilahi kepada kerabat laki-laki terdekatnya, menantunya Ali bin Abu Thalib sebagai penerusnya. Sudah berkali-kali Nabi melakukan itu di depan umat, ulama Syiah menegaskan. Dan kalau saja musuh Ali bin Abi Thalib tidak menghalangi kehendak Nabi, Nabi pasti sudah melakukannya lagi untuk terakhir kalinya saat Nabi terbaring sakit menunggu ajalnya.
kata ulama Syiah. Pada 10 hari terakhir sang Nabi, siapa saja yang berperang besar dalam kisah ini, mereka selalu keluar masuk ke ruangan Nabi, terutama seorang wanita dan 5 seorang pria. Masing-masing mereka adalah kerabat Nabi yang masing-masing memiliki kepentingan langsung dalam hal siapa yang akan menggantikan Nabi. Dari pihak laki-laki, ada 2 orang mertua Nabi, menantunya Nabi, dan iparnya Nabi. Dan kelima, orang ini kelak menjadi penerus Nabi, yang mengklaim dan bergelar khalifah. Namun, bagaimana itu bisa terjadi, dan dalam tata cara bagaimana, menjadi sumber perselisihan dan perpecahan Sunni Syiah hingga saat ini. Perpecahan apapun yang terjadi dengan mereka pada saat Nabi sedang sekarat, namun belum sebanding dengan apa yang terjadi dengan Aisyah, istri kesayangan Nabi, dengan Ali bin Abu Thalib sebagai laki-laki paling muda di antara pria yang keluar masuk ke kamar Nabi. Sebagai sepupu pertama Nabi, anak angkat sekaligus menantu Nabi, Ali bin Abu Thalib adalah kerabat laki-laki terdekatnya Nabi. Namun, antara Ali dan Aisyah, 2 orang terdekat Nabi ini dalam sehari-hari nyaris tidak pernah bertegur sapa selama bertahun-tahun lamanya, bahkan di depan Nabi sekalipun. Ketegangan antar kedua orang ini pasti membuat udara kamar kecil itu semakin sesak. Bahkan agaknya, Nabi sendiri tidak menyadari bagaimana permusuhan keduanya akan menentukan masa depan Islam kelak. Lagi pula, bagaimana mungkin sesuatu yang tampaknya sepele, seperti kehilangan seuntai kalung 7 tahun yang lalu, bisa menentukan selama berabad-abad perpecahan Islam di masa selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.